Caranya yang salah. Apalagi kemudian sambil baca takbir. Iya itu. Ya. Itu Allahu Akbar. Kalau saya di belakangnya, saya pasti akan bilang Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, salah satu kesyukuran kita bisa berjumpa lagi di podcast FSH Share untuk beberapa kalinya dengan tema-tema yang viral. Nah, salah satu karena ini temanya viral, maka kami juga mendatangkan pemateri yang juga viral, sedang viral, karena beliau ini salah satu pakar hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Sholihuddin. Dan kebetulan yang kita akan coba bahas ini adalah terkait beberapa kejadian yang bisa dikatakan ada pro dan kontra. Ada yang pro tapi banyak yang kontra kelihatannya, yaitu terkait ketika seorang ada yang melempar sajen atau sesajen ya, itu di dekat lereng atau di Gunung Semeru. Ini sempat viral, bahkan sampai MUI juga memberikan pendapatnya dan juga komentarnya. Saya katakan tadi ada yang viral, ada yang pro, dan ada yang kontra. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan dulu singkat dulu ya. Kita coba dengarkan penjelasan dari salah satu pakar hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum. Silakan, Pak Sholihuddin. Iya, akhir-akhir ini memang jadi diskusi menarik ya. Termasuk di media-media sosial soal ada seseorang yang menendang sesajen yang berada di Gunung Semeru. Nah, begini, sebelum kita sampai ke sana, pertama yang perlu kita sampaikan adalah bahwa di dalam agama kita itu ada 3 istilah penting menyangkut pola hubungan manusia dengan yang di luar manusia. Hubungan individu dengan yang lainnya. Pertama adalah hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Nah, ini di dalam Islam kan sesuatu yang menjadi ajaran yang penting ya. Nah, ketiga pola ini sebisa mungkin menjadi 3 pola yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Tapi spirit yang ingin dicapai dari ketiga pola ini adalah ada keterjalinan hubungan antara individu yang disebut manusia dengan Tuhannya, keterkaitan individu manusia dengan manusia yang lainnya, dan keterkaitan manusia dengan individu manusia dengan makhluk di sekitarnya atau dengan alam ini. Nah, saya kira ini bisa menjadi satu dasar pemikiran untuk menjelaskan kenapa kemudian di Indonesia, di beberapa tempat di wilayah Nusantara itu termanifestasikan dalam bentuk memberikan sesaji kepada makhluk lain, gitu ya, kepada makhluk lain ya. Bentuknya bisa apa saja, bisa benda yang bergerak atau sesuatu yang tidak bergerak, benda hidup atau benda yang tidak hidup. Nah, masyarakat kita di masa lalu dan masa sekarang masih sangat kental dengan budaya memberikan sesaji kepada sesuatu yang dianggap punya kekuatan, gitu ya. Dengan harapan adalah bahwa kekuatan itu memberikan keamanan, memberikan keselamatan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi poinnya di sini adalah bahwa cara memberikan sesuatu kepada di luar dirinya kepada alam ini adalah sebagai bentuk wujud rasa keterkaitan antara manusia itu dengan makhluk di sekitarnya, ya, makhluk di sekitarnya. Nah, Islam kemudian tidak pernah dalam sejarahnya, terutama para wali, para ulama di Indonesia, mengharamkan, melarang ini, tetapi kemudian memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Kalau kemudian ini makanan dibuat makhluk lain tapi justru membuat mubadzir, maka kenapa tidak dimakan saja?
Ya. Nah, karena itu menurut saya perilaku yang dilakukan oleh orang yang menendang di Semeru, menendang sesajen ini, pertama dia melakukan dosa. Dosa pertama adalah dia menyakiti orang yang punya sesajen itu. Ya. Yang kedua adalah ya kalau itu berupa makanan, kenapa tidak dimakan saja? Gitu ya. Ya, kenapa tidak dimakan saja? Ya sama kayak kalau ditendang kan mubazir itu. Dan itu kan tidak sesuai dengan nilai agama ya. Siap. Etika juga. Saya kira begitu, saya kira. Ya sama kalau pas dulu zaman pakai saya hari keberapa kalau ada makanan ada kopi, saya makan kan. Udah makan ya, sama. Saya masih ingat ketika masih kecil juga sama. Apalagi kalau pas dulu kan saya sering kalau saya kan dari Nganjuk ya. Nganjuk itu kan ada kesenian jaran kepang. Iya. Nah itu saya tuh duduk paling depan, ngenteni olok pitik-pitik ceblok dilempar. Dimakan. Dan saya kira itu lebih bermanfaat ya. Soal kemudian ada sebagian masyarakat yang menaruh sesajen di tempat-tempat tertentu dengan harapan ada memberikan rasa aman, menolak bala dan lain sebagainya. Kita hormati kepercayaan itu dengan tanpa kemudian menyakiti mereka. Saya kira oke, kita boleh saja tidak setuju, tetapi tidak kemudian melakukan tindakan yang dapat menyakiti hati orang lain. Karena barang itu bukan haknya. Kenapa kita melakukan nendang barang yang bukan haknya? Saya kira ini termasuk perbuatan yang salah menurut saya begitu. Masalahnya diviralkan, coba nggak diviralkan kan nggak sampai semacam ini. Iya betul. Atau bahkan kalau dimakan atau dilihat ada yang makan berarti. Berarti orang kelaparan ini. Ya kalau ada yang makan berarti dia sedang kelaparan. Ya kan memang banyak yang kontras. Jadi memang ada pandangan itu masuk ke syirik. Nah ini yang seharusnya mungkin dijelaskan. Sebenarnya syiriknya saja itu di mana, Ustaz? Ada yang berpendapat itu loh syirik. Nah itu di mana letak kesyirikannya menurut antum atau memang nggak ada syiriknya sebenarnya? Informasi yang saya terima, kalau itu kemudian niatnya dalam rangka untuk kemudian jadi begini kan, sepengetahuan saya bahwa orang menyembelih sesuatu termasuk menyembelih hewan, kemudian diperuntukkan untuk dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari gangguan jin, itu tidak haram, boleh itu dilakukan. Walaupun bukan kurban, bukan akikah ya? Walaupun bukan kurban, bukan akikah. Yang dilarang, yang termasuk perbuatan haram adalah ketika itu dilakukan dalam rangka untuk diberikan kepada jin. Itu yang diharamkan. Ya, diharamkan. Nah, menjadi bernilai kufur, gitu ya. Menjadi bernilai kufur kalau itu dilakukan dalam rangka mengakui bahwa ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian sudah dianggap kufur. Tapi kalau memberikan sesuatu kepada makhluk lain seperti jin umpamanya, di dalam hatinya tidak sampai kemudian menganggap ada kekuatan selain Allah, tidak sampai kufur, tapi perbuatan haram. Maka disarankan atau lebih berfaedah menurut para ulama itu adalah dengan dimakan. Makanya di masyarakat kita di masa lalu termasuk para ulama, saya kira itu tidak pernah mengharamkan perbuatan ini. Ya tumpengan umpamanya ya, tumpengan. Kalau dulu mungkin ditinggal di bawah pohon itu ya. Ya sudah, nggak usah ditinggal, ayo dimakan sama-sama. Ya, ada nilai manfaat itu, ada barokah di situ, ada kebaikan di situ. Jadi tidak sampai mengharamkan, tapi ayo diganti, dimasuki dengan nilai Islam. Makanya tumpeng budaya itu masih bisa bertahan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai Islam itu. Saya masih ingat kok di kampung saya juga orang mau panen itu biasanya sebelum panen akan ada buat tumpeng. Tetangga-tetangga diundang, kemudian salah seorang tokoh agama berdoa, mudah-mudahan diberi kelancaran. Ya setelah itu dimakan. Ya kalau lebih makanan itu dibungkus, dibuat berkat itu pulang. Nah kalau motivasinya seperti itu ya halal. Ya karena memang niatnya. Iya niatnya. Maka niat menjadi sangat penting. Nah kesalahan termasuk kesalahan dari orang yang menendang ini. Kenapa tidak tanya dulu kepada orang niatnya apa ini?
Ya, ini menurut saya termasuk anarki dalam dakwah ya, anarki dalam dakwah, kekerasan dalam berdakwah, kekerasan dalam, dan menurut saya itu tidak Islami itu ya. Kalau berbuat seperti itu ya harusnya, ya. Kenapa kita tanyakan dulu ya. Makanya model dakwah para ulama, para wali di masa lalu saya kira tetap kontekstual diterapkan saat ini. Ketika melihat umpamanya ada sesuatu yang dianggap tidak Islami, kita tidak perlu kemudian mengatakan ini kufur, ini haram, tapi coba didekati dengan cara-cara dakwah sebagaimana para wali. Menurut saya itu jauh lebih penting, lebih produktif daripada menendang yang itu kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat yang kontraproduktif. Menurut saya kok begitu. Ya, jadi kan kalau tadi saya tangkap berarti memang letak kesirikan itu berarti kan tergantung niat. Ya, tergantung niat. Iya, kalau kita sembelih hewan untuk dibagikan, untuk syukuran ataupun apa, berarti boleh saja. Boleh saja. Cuma lah kalau dikaitkan jadi ada yang lagi yang berkaitkan dengan itu bukan budaya Islam, itu budaya Hindu. Nah itu bagaimana Ustaz pendapatnya? Sajen apa bukan budaya Islam? Itu budaya Hindu. Iya, zaman Islam itu kan apa ya, nilai. Kalau dalam pandangan saya itu nilai, karena nilai maka dia bisa masuk ke dalam budaya apapun. Masuk ke dalam budaya apapun. Jika kemudian masuk ke Indonesia, tanpa harus menghilangkan tradisi atau budaya itu, tetapi yang paling penting adalah kemudian nilai Islam bisa masuk, itu ya. Menjadi orang Islam kan tidak harus kemudian mencontoh umpamanya secara fisik apa yang melekat dalam diri Rasulullah. Ya, ini yang kemudian oleh beberapa pakar bahwa ya harus dibedakan mana yang Islam dan mana yang Arab itu ya, mana yang Islam dan mana yang Arab. Kalau berjubah itu kan pakaian orang Arab, bukan pakaian orang Islam. Nah, karena di Indonesia ya orang Islam itu ya sholat, ya puasa. Untuk sholat kan nggak harus pakai jubah, bisa pakai pakaian apa saja, yang penting nutupi aurat. Itu kan yang paling penting. Jadi nilai Islam itulah menurut saya yang paling penting, apalagi dalam konteks Indonesia, di mana budaya begitu sangat majemuk, plural, nilai Islam harus bisa menjadi spirit, ya. Dan itu menurut saya lebih bisa diterima oleh masyarakat daripada sesuatu yang kemudian seperti yang dilakukan oleh siapa itu, menendang sesajen. Itu saya kira perilaku yang tidak Islami ya, tidak Islami. Berarti Islam tidak merubah budaya sebenarnya ya? Iya, nggak merubah budaya, yang penting nilainya. Nilainya. Value-nya itu, nilai Islam itu. Bentuknya bisa sama dengan yang dulu, tapi isinya beda. Tumpengnya bisa sama. Kalau dulu diberikan dalam rangka tujuan diberikan kepada jin umpamanya, kalau sekarang tidak usah diberikan jin, ayo dimakan sama-sama. Iya, cukup menarik Kawan. Jadi ketika kita agak terbuka pikiran saja, jadi tidak hanya fokus ternyata Islam mau membatasi ini, membatasi itu. Sebenarnya tidak sebenarnya. Kalau pola pikir kita apalagi kita lebih toleran ya, mungkin di dalam hal terkait apalagi terkait moderasi beragama ini. Dikatakan itu seharusnya, itulah mengapa ya ketika demokrasi di negara kita diberikan kebebasan untuk berkeyakinan, bahkan sampai ada usulan aliran kepercayaan itu masuk KTP. Ya ini yang menyebabkan, apalagi diberikan hak untuk berorganisasi, ada NU, ada Muhammadiyah yang luas, harusnya ya itu tadi mungkin dari antum ya saling menghormati, jangan sampai merasa diri kita paling benar, ternyata belum tentu diri kita itu benar di hadapan yang lain. Jadi kan saya termasuk orang yang berpegang teguh begini ya, kalau ada hadis begini, ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi hadis ini saya kira sangat dalam maknanya, sudah sangat jelas bahwa orang yang di dalam hidupnya itu penuh kasih sayang akan disayangi oleh Tuhan. Maka sayangilah apa yang ada di bumi, dan di langit maka akan menyayangimu. Yang di bumi itu kan macam-macam.
Ada Islamnya, ada non-Islamnya, ada manusianya, ada non-manusia. Itu semuanya disayangi. Saya ingat betul kalau lihat filmnya Sunan Bonang yang dulu kalau kita lihat di layar tancap itu ya. Sunan Bonang itu ketika sempat jatuh gara-gara Brandalukojoyo atau Raden Said itu jatuh, sempat jatuhnya itu membuat rumput tercerabut dari tanah. Beliau menangis. Ketika ditanya, kenapa Anda menangis? Karena saya melakukan satu perbuatan tercerabutnya rumput tadi dari tanahnya. Berarti saya telah melakukan perbuatan zalim kepada rumput. Beliau itu nangis. Itu betapa luar biasanya cara pandang para wali dalam melihat alam. Mungkin kita pernah juga mendengar kisahnya, kalau tidak ya, Hasan Al-Basri, seorang tokoh sufi awal itu, beliau pernah katutan itu ya? Ketutan semut ketika pulang itu, dan itu jaraknya kalau tidak salah 1.500 km, dan itu beliau mengembalikan semut itu ke asalnya. Iya. Itu betapa kemudian cara pandang para ulama, para kiai di masa lalu itu luar biasa memandang makhluk lain. Ya, artinya makhluk walaupun bukan manusia dipandang sebagai mana dirinya sendiri. Itu saya kira beliau ini adalah sosok yang mengamalkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Jadi saking cintanya ya. Iya. Ya. Walaupun bukan ungkapan seperti cinta-cinta sekarang. Iya. Ya itu namanya hubungan dengan alam itu adalah hubungan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya ada orang membuat sesaji, boleh kita tidak suka. Tapi cara pandang dia dalam melihat alam, kemudian diwujudkan dalam bentuk membuat sesaji, itu adalah bentuk dari keterikatan dia dengan alam. Setuju tidak setuju, ya harus kita hormati itu, karena kita tidak bisa kemudian memaksa orang lain untuk sama dengan kita. Klaim kebenaran itu kan tidak boleh. Klaim kebenaran, kita yang paling benar, mereka yang salah. Iya kan, di ayat Quran kan jelas kan, la ikraha fiddin. Mengajak orang masuk Islam saja tidak boleh. Tidak boleh. Terus dengan kesadaran, apalagi memang mungkin tujuannya, kalau saya lihat mungkin tujuannya itu dakwah untuk ini, cuma memang caranya yang salah. Apalagi kemudian sambil baca takbir. Itu Allahu Akbar. Kalau saya di belakangnya, saya pasti akan bilang sami Allahu liman hamidah. Siap. Itu kan saya juga nggak tahu kenapa itu harus terjadi. Bahkan tadi malam saya juga di CNN itu ada wawancara dengan bupati itu, marah betul itu Bupati Lumajang itu, minta agar dicari betul orang ini. Iya. Jadi bukan hanya sekedar menyakiti pemilik, jangan. Iya, itu menyakiti masyarakat. Itu kan simbol ya. Sajen itu kan simbol kebudayaan. Ya, kalau itu kemudian ada tindakan yang menendang, itu karena simbol kebudayaan, menendang itu sama saja dengan menendang budaya. Dan itu kan menyakitkan bagi masyarakat hanya itu. Apalagi di Indonesia kan budaya itu sangat kental. Sangat kental. Dihilangkan apalagi di Jawa ya. Mungkin di Sumatera itu mungkin budayanya lain, tetapi lihat budaya di Jawa kan luar biasa. Bahkan di Jogja sendiri itu setiap tanggal-tanggal khusus itu kan ada perayaan, jadi itu juga jadi rebutan juga. Gitu Sam. Nah, selanjutnya juga masih di sekitar sajen, Ustaz. Bisa nggak sih kira-kira suatu saat sajen itu dirubah itu ke konsep yang lebih Islami gitu? Oh, bisa. Selama kita cara dakwahnya dengan cara yang sebagaimana dilakukan para ulama, para kiai di masa. Para wali itu contohnya berhasil gitu kok. Iya. Berhasil. Kenapa berhasil? Yaitu
Ya karena yang disentuh itu bukan fisiknya, tapi yang disentuh adalah inti terdalamnya. Ya, itu kehebatan para wali. Dan itu ada nilai apa? Nilai estetikanya ya, atau nilai kebagusannya yang luar biasa. Coba tumpeng itu mempersatukan orang satu kampung loh. Oh, iya. Apa istilahnya apa? Bukan ada istilah tadi. Contoh 17 Agustus itu ya. Iya. 17 Agustus itu gara-gara ada informasi tumpengan. Informasi tumpengan itu ya. Itu orang satu kampung mau datang. Berpikirnya kan ingin makan. Iya. Iya. Tapi kan didahului biasanya malam 17-an itu kalau di tempat saya dan tempat-tempat lain itu istighosah dulu, baca-baca doa dulu, baru kemudian makan-makan sama-sama. Ada pengajian, ya. Saya ada pengajiannya, Ustaz. Iya, ada pengajiannya macam-macam. Nah, tapi motivasinya soal lain, apakah ada yang pengen mendengarkan pengajian, pengen istighosah, hanya sekedar pengen makan. Tapi yang jelas bahwa tumpeng ini kan salah satu bagian bentuk saji ya. Sesaji itu kan sesuatu yang dihidangkan toh, sajian toh. Siap. Sajian, sesuatu yang dihidangkan. Kalau ada tamu diberi hidangan, itu berarti kan tamunya diberi sesaji. Ya, itu bahasa pengertian bahasanya. Nah, ketumpeng itu menurut saya bagian dari sesajen itu dan tidak perlu dihilangkan, itu kenikmatan. Ya, kenikmatan. Yaitu orang satu kampung bisa menikmati tumpeng. Ya, itu kan menjadi perekat. Ya. Di simbol perekat itu. Ya, makanya saya memahami kalau kemudian orang Lumajang marah karena sesajen yang mereka taruh itu adalah simbol kebudayaan. Jadi bukan hanya pemiliknya yang marah, yang tersakiti, tetapi masyarakat Lumajang. Nah, jangan dihilangkan itu. Oh, nikmat hari. Iya. Kalau ada tuh diganti nasi kotak. Ya, anggota nasi kotak lah, ada yang nasi kotak, ada macam-macam. Bahkan beberapa termasuk di kampung saya itu dilombakan untuk membuat tumpeng. Itu kan kreasi baru ya. Kreasi baru. Dan asik kalau masyarakat ada seperti itu. Dan di Arab nggak ada itu. Adanya nasi kebuli. Iya, nasi kebuli. Walaupun makan bareng itu juga ada kan, kalau di Masjidil Haram itu menjelang maghrib itu kan bareng-bareng itu makan. Di Arab justru lebih dahsyat lagi makanya. Wadah. Satu kambing satu orang. ya baik. Ternyata setelah pembicaraan singkat tadi kita dengan Ustaz Soleh, jadi memang perilaku yang dilakukan yang bersangkutan itu ya kurang tepat sebenarnya. Tidak dari sisi untuk kalau di sisi hukum, Ustaz, kira-kira bisa dipidana nggak itu? Bisa, itu kan berarti apa? Sara ya, perbuatan sara ya. Oh, belajar. Iya. Apa istilahnya kalau sekarang kena undang-undang apa itu? Pelecehan ya? Pelecehan ke agama lain itu apa namanya? Oh, yang saya nggak paham kalau hukum positif. Nah, sekarang seandainya nih. Iya. Seandainya orangnya tertangkap nih, Ustaz, lagi kayaknya dienai dia Pak Nur. Menurut saya kalau itu agar jadi pelajaran, yang lain ya harus dihukum lah ya, dihukum. Walaupun tetap secara sosial harus dimaafkan. Cara dimaafkan, tetapi secara hukum positif harus dihukum karena itu biar menjadi pelajaran bagi yang lain. Ya, menghormati budaya lain, menghormati keyakinan lain, menghormati kepercayaan lain yang berkembang di masyarakat. Nah ya, menurut saya kok. Iya, biar tidak ada oknum selanjutnya karena kalau kebiasaan di Indonesia sekali kesalahan itu dibiarkan ya akan jadi penyakit. Ya, yang kadang sudah dihukum aja diulangi. Ya, susahnya itu kan begini, melakukan perbuatan itu kemudian diyakini sebagai perbuatan perintah agama, itu yang repot. Oh, itu kan kelihatan itu menendang sambil baca takbir. Itu kan seakan-akan spiritnya agama, padahal sebenarnya adalah spiritnya kebencian itu, bukan spiritnya agama.
andaikan kenapa kemudian saya sebut spiritnya kebencian, dia mendang itu karena ketika dia melihat sesaji itu dia nggak suka. Nah, akhirnya berontak dia, kemudian dia tendang. Jadi spiritnya bukan agama. Kalau spiritnya agama dia pasti nggak nendang itu. Kalau nggak suka ya dipindah lah, ya dipindah aja. Kenapa harus nendang? Ya. Oh iya, memang kelihatan sekali ya berarti. Iya, kelihatan, nampak bahwa ya karena benci, karena nggak senang, kemudian tenang. Bukan karena nahi mungkar saja. Bukan nahi mungkar. Apa itu anggapan dia mungkin? Apalagi dia kan statusnya apa? Statusnya relawan kemanusiaan. Oh, relawan. Iya, relawan kemanusiaan. Nah, kalau kemudian dia melakukan sesuatu yang bisa menyakiti manusia yang lainnya, itu kan berarti ya tidak layak disebut relawan kemanusiaan. Semua memang sekilas itu ada ungkapan gini, Ustaz. Nah, bentuk-bentuk ini itu kok dikaitkan, menurut saya karena saya baca sekilas itu bentuk kesirikan yang dimaksudkan itu tadi, syirik itu salah satu membuat Allah itu murka. Nah, jadi mungkin yang saya yang saya pahami ya, jadi mungkin apakah Lumajang memang banyak sajian-sajian gitu saja? Apa itu gara-gara itu Lumajang itu? Sekarang saya tanya, mayoritas umat Islam di sana, mayoritas masyarakatnya Islam apa enggak? Islam, kalau Islam, jelas Islam itu. Saya sudah pernah ke sana. Dan saya yakin orang Islam di sana sebagaimana Islam di masyarakat kita umumnya, yakni kalau membuat sesaji pasti setelah itu dimakan sama-sama. Kalau dulu memang masih. Nah, kalau itu dihubungkan dengan murka Allah. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Kenapa? Allah tahu kok lebih banyak orang sholatnya daripada yang membuat saji. Siap. Banyak orang yang melaksanakan perintah Allah daripada orang yang membuat kemungkaran. Nah, ini berarti bukan azab itu. Oh, bukan azab. Iya, artinya bukan azab karena orang melakukan kemungkaran. Ya kan memang statement dia kan menyatakan itu. Iya. Jadi Semeru itu meletus, mungkin gara-gara ini sebabnya ini. Ya, gara-gara ini. Padahal itu kan sesaji atau orang melakukan kemungkaran hanya beberapa orang. Ya. Dalam pikiran saya di Jogja juga terjadi itu, Merapi itu ya, Sleman itu gempa di mana-mana juga terjadi, dan di situ yang korban banyak adalah orang Islam. Maka tidak bisa kemudian kita sebut ini sebagai azab, tapi sebagai ujian. Oh, beda saja. Beda dong. Kalau orang mukmin diberikan cobaan oleh Allah itu namanya ujian. Kalau orang non muslim itu namanya azab. Oh, azab itu hanya untuk non muslim. Bukan untuk orang Islam. Orang Islam itu ya ujian. Dia sabar, ikhlas apa enggak dengan ujian itu. Itu orang. Berarti kaum terdahulu berarti memang benar nggak muslim ternyata ya? Iya, dianggap. Saya kira itu karena azab. Oh, ternyata bedanya azab di situ ya. Terlalu jauh menghubungkan sesaji dengan meletusnya gunung, itu nggak ada kaitannya itu. Itu soal itu kan secara ilmiah juga bisa dijelaskan kan ya, oleh para ilmuwan itu bisa dijelaskan itu. Cuma memang kalau kabarnya secara ilmiah itu ada lebih andaikan kemudian lebih pantas kena azab itu ya Jakarta. Kok bisa Jakarta? Kan kemaksiatan banyak. Iya. Kalau kita pakai logika kita loh ya, bahwa orang yang melakukan kemusyrikan akan mendapat azab oleh Allah. Orang yang melakukan kemungkaran akan lebih banyak mendapatkan azab Allah. Ya mestinya Jakarta itu. Iya. Tempat prostitusi kan banyak itu. Bukan sudah ditutup, tutup itu kan pintunya, pintu depannya, pintu belakangnya ya tetap. Nah, jadi nggak benar ya kalau itu dikaitkan kemurkaan Allah gara-gara ya katakan sajian atau itu fenomena alam. Fenomena ya. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah oleh para pakar ini, para ahli bencana. Karena kan itu kan statement dia, termasuk statement dia jangan sumber dari letusnya Gunung Semeru gara-gara banyak masyarakat Lumajang yang masih
memberikan sajen, masih kejawen kan mungkin ungkapan itu ya. Fenomena memberikan sesajen itu bukannya masyarakat Lumajang loh. Lagi Tempat-tempat lain juga banyak. tapi Kemudian itu mengambil kesimpulan gara-gara sesajen terjadi bencana. Kenapa yang lain tidak? oh iya. Yang tidak itu Tulungagung itu banyak masyarakat dan kepercayaan ya. Dan di tempat Trenggalek, daerah-daerah selatan itu kan masih sangat banyak. Dan itu kemudian mengeneralisir, mengambil satu kesimpulan, ya gak tepat itu, gak tepat. Ya memang butuh pendekatan lagi ya, minimal ya. Kalau dari saya pribadi ya lebih baik tabayun atau bagaimana. Ya itu yang penting. Itu kalau memang mencerminkan dakwah Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Kita tahu orang syirik itu apa? Saya punya apa namanya, punya ake. Batu ake itu saya pakai. Orang bisa menafsirkan macam-macam kan. Tapi yang paling tahu saya pakai ake itu untuk apa kan saya. Niatnya yang tahu saya. Nah, kalau orang tidak pernah tanya, itu bisa jadi dia suudzon kepada saya. Loh ya, paling kepingin kekuatan gitu ya. Itu kan namanya suudzon kepada saya. Kalau dulu memang padahal gitu. Saya pakai ake itu memberitahu kalau saya punya ake baru. Karena memang ake identik kalau zaman Jawa dulu kan memang punya kekuatan punya ini. Sekarang kan ya sudah diukir sendiri, batunya juga nyari sendiri. Lainnya kalau batunya sesuatu yang nampak di depan mata kita, menurut saya jangan tergesa-gesa untuk ngambil kesimpulan. Apapun itu, siapapun itu, jangan-jangan orang yang kita lihat, kita saksikan itu jauh lebih baik dari kita. Lihat sesajen itu gurung mesti bahwa itu untuk apa namanya, untuk jin. Iya, jangan-jangan itu untuk diberikan kepada makhluk seperti burung atau hewan-hewan lain. Kan nggak ada makanan di sekitar karena kena bencana itu. Dengan cara diletakkan di situ burung-burung yang mungkin tidak bisa mengakses makanan yang biasa mereka cari, itu kemudian dengan cara makan itu, kan kita nggak tahu orang motivasinya melakukan itu kan. Nah jadi menurut saya satu, tadi saya sampaikan kesalahan dia, dosa dia adalah satu, menyakiti orang yang punya makanan itu. Bahkan dalam konteks kebudayaan dia menyakiti orang banyak ya. Yang kedua adalah dia melakukan perbuatan makanan itu menjadi mubazir. Jadi memang itu juga larangan agama semua itu ya. Iya, larangan agama. Menyakiti atau bahkan mubazir temennya setan katanya. Iya. Hadisnya kan jelas. Baik, kelihatannya sudah banyak yang kita diskusikan. Nanti tinggal kita lihat di link komentar. Mungkin nanti ada yang tanya bisa langsung di link komentar, nanti kita akan share. Terima kasih juga kepada Pak Srodin waktunya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih dan juga pencerahannya. Dan semoga jadi pembelajaran bagi kita sebagai seorang muslim, harus lebih mengedepankan apa ya istilahnya ya. Kalau memang kita mau benar-benar terjun ke dakwah ya, dakwah seperti para ulama kita, para wali songo yang lebih mengedepankan tabayun ya kan, tanpa harus menyakiti atau tanpa dengan kekerasan atau sekarang bahasanya itu radikal. Jangan sampai kita menjadi dai-dai radikal. Mungkin ada statement terakhir. Nggak hanya radikal, sampai juga radikaliren. Baik, ingin ada cukup ya. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa pada podcast selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.